masing-masing yang berada di rumah masing-masing. Saya minta kita mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang rindu akan jemahan Tuhan pagi hari ini. Kita akan masuk dengan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan kita. Sebelum kita naikkan pujian kepada Tuhan, mari minta Roh Kudus menuntun kita agar kita menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih. Kita akan satu pujian, Bapa kupersembahkan tubuhku. Biar kita pagi hari ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan buat Tuhan. Haleluya. Bapa, kupersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati kusembahkan Tuhan, kusembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Bapa, kupersembahkan tubuhku, kupersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati kusembahkan Tuhan, kusembahkan kuserahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kusembahkan Tuhan, kusembahkan Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kusembahkan Tuhan, kusembahkan Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kusembahkan Tuhan, kusembahkan Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan
di hadirat Tuhan pada saat ini. Ketika kita datang mengakui tahta Tuhan, mari kita memiliki hati yang hidup, hati yang haus dan lapar akan Tuhan pada saat hari ini. Biarlah ketika kita datang beribadah, hati pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari angkat suara, katakan ku sembah Engkau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Biar pagi hari ini kita menyerahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Bapa. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Angkat suara katakan ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Haleluya Tuhan. Ini setiap kehidupan kami jadi lebih datang yang persembahkan tubuh kami Bapa. Saya minta Bapak Gembala akan membuka kita pada ibadah online saat hari ini. Bapa, ini hidup kami di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami datang dan mau mempersembahkan itu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, di tempat kami masing-masing pada pagi hari ini, jamalah kami. Biar Tuhan, dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan dibaharui, kami akan diteguhkan, kami akan dikuatkan Bapa, kami akan disembuhkan dan dipulihkan Bapa. Dan biarlah hati kami betul-betul berkobar-kobar untuk mengikuti ibadah ini di tempat kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami Tuhan, dan jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kiranya Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, di tempat kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada, Roh Kudus akan menjamah kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan demikian kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Haleluya, kita bersuka cita pagi hari ini. Anggur baru biarlah Roh Kudus tercurah di tempat kita masing-masing, membangkitkan hidup kita menjadi Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya
bumi, pujilah Tuhan. Biarlah kita jadi anak Tuhan terus memuji Tuhan di mana saja kita berada. Dengan sukacita yang luar biasa, mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Oleh karena itu kita jadi anak Tuhan, terus kita bersemangat memuliakan nama Tuhan. Jangan kita kalah ya. Kalau pohon-pohon bergerak, itulah sebagainya, langit dan bumi bersukacita. Oleh karena itu kita tetap mau bersukacita pagi hari ini. Baik, masih semangat? Saya yakin kita masih semangat semuanya. Yang pasti semangat mempersiapkan hati kita, telinga kita supaya menjadi pendengar yang baik untuk kita dengar firman Tuhan saat hari ini. Namun sebelum kita mendengar juga, mari persiapkan Alkitab kita agar kita buka kitab Alkitab bersama-sama. Dan sebelumnya saya undang kita, mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih melatih keadaan yang terbatas ini Tuhan, tidak mengurangi sukacita semangat kami ketika ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Ajar kami untuk semakin dewasa dalam beribadah dalam kondisi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini di pagi yang indah buat kami anak-anak Tuhan boleh kembali beribadah walaupun secara online tempat kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus bekerja menolong kami agar kami tetap menghargai, bukan hanya sekedar menonton Tuhan. Ajaran kami Tuhan pagi hari ini menjadi anak-anak Tuhan yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar bukan hanya dengar dari kiri dan keluar kanan dan tidak mau melakukan, tapi biarlah menjadi pendengar yang berbahagia karena mendengar dan melakukan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus bekerja sehingga apa yang disampaikan kami sidang jemaat yang mendengar boleh diberkati, boleh diperbarui kehidupan kami pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, cara-cara iblis yang tidak senang hendak mengganggu konsentrasi ketika mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami sepakat, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih pemberitaan firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi pendengar yang baik. Hanya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah memuji Tuhan bersama, dan kini tiba saatnya untuk kita merenungkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Dan firman yang akan kita pelajari, ya, saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Menjadi berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan Tuhan mengatakan bahwa ia akan berbuah sepanjang waktu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang dan mungkin paling teologis dan paling berpengaruh. Ya, mungkin karena alasan-alasan ini, ya, surat Roma diletakkan di depan dari ke-13 suratnya yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, surat Paulus ini adalah surat yang ditulis dalam rangka pelayanan Rasul Paulus, ya, kepada dunia yang bukan Yahudi. Ya, kita lihat bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Kisah Rasul, ada beberapa itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dan surat Roma ini mulai keluar dari orang Yahudi dan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang baru kita baca bersama ini adalah ayat yang saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita tahu sebagai orang-orang percaya. Yaitu saya memberikan satu tema kecil, yaitu ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati. Ya, firman Tuhan mengatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ya, kemurahan Allah yang diberikan kepada orang percaya. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita membaca dari pasal 1 surat Roma, pasal 2, pasal 3, ini menyangkut kehidupan, ya, bagaimana kita ditebus oleh Allah, bagaimana karena kemurahan Allah kita dibebaskan. Ya, kita melihat bahwa ada di dalam Roma juga mencatat bahwa sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Tetapi Bapak Ibu juga kita membaca karena kemurahan Allah, maka kita yang percaya kepadanya dibebaskan. Kita yang percaya kepadanya diangkat dari lumpur dosa dan menjadi orang-orang bebas. Nah, Bapak Ibu, ternyata setelah kita menjadi orang-orang bebas, ternyata setelah kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan, ternyata ada konsekuensinya, ada tanggung jawab, yaitu kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati, ibadahmu yang sejati. Sehingga pada pagi hari ini saya memberikan tema ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sini ibadah yang sejati itu bagaimana? Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai ibadah yang sejati? Bapak Ibu, di sini saya melihat bagian yang pertama, bahwa ibadah kita akan sejati di hadapan Allah apabila yang pertama dikatakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ibadah kita mau sejati, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu, yang Paulus maksudkan bukan seperti zaman Taurat. Bapak Ibu, pada zaman perjanjian lama, pada zaman Musa, di sana ketika orang-orang mau mempersembahkan korban, mereka datang membawa kambing, domba, atau apapun itu, dan setelah itu disembelih, baru dikorbankan. Artinya sesuatu yang sudah mati, sesuatu yang sudah disembelih, sesuatu yang sudah dikorbankan dalam bentuk sesuatu yang sudah tidak bernyawa lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu adalah perlambangan dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang dilakukan jauh setelah itu. Sehingga kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 dan 12, 12, saya bacakan buat kita.
Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 11 dan 12 saya bacakan bagi kita Bapak Ibu. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu adalah perlambangan dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pengorbanan pada perjanjian lama sudah disempurnakan oleh Kristus sekali untuk selama-lamanya, sehingga sampai sekarang kita tidak mempersembahkan lagi persembahan yang mati, yang tidak bernyawa, tetapi yang dituntut di sini Bapak Ibu Saudara adalah mempersembahkan sesuatu yang hidup. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya setelah kita menerima kemurahan Allah, setelah kita menerima keselamatan dari Allah, dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan supaya ibadah kita sejati adalah datang dengan membawa hidup kita seutuhnya sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Bapak Ibu ingat, tubuh kita ini yang hidup ini yang kita datang dan persembahkan di hadapan Tuhan, bukan hal-hal yang mati, bukan hal-hal yang tidak bisa bergerak. Orang kadang mempersembahkan uangnya, menitip uang persembahan, padahal bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, ada beberapa pengalaman. Orang kadang menelpon Pak Pendeta, "Halo Pak Pendeta, maaf saya tidak bisa datang ibadah, tetapi persembahannya sudah saya transfer, sudah saya titip," dan sebagainya. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang mati. Ini bukan sesuatu yang hidup yang sementara kita persembahkan. Kita persembahkan, kita datang membawa tubuh kita, itu adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hal-hal yang tidak bergerak yang kita sudah persembahkan itu Tuhan tidak butuh Bapak Ibu. Sebetulnya yang Tuhan butuhkan sangat sekali adalah kehidupan kita, persembahan yang hidup. Hidup ini kita datang bawa kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati, bukan hal-hal yang sudah kita lakukan yang dengan memberikan persembahan, menitipkan persembahan dan sebagainya. Bapak Ibu, selama gereja masih ada di bumi dan Tuhan perlu datang, memang uang itu dibutuhkan untuk pembangunan gereja, untuk fasilitas atau penunjang penginjilan dan lain-lain Bapak Ibu. Tetapi dalam hal ibadah yang Tuhan tuntut adalah tubuhmu, adalah kehidupan ini. Mari kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Ya, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi sekali lagi, uang atau persembahan-persembahan yang lain yang tidak dapat bergerak, mobil ataupun Bapak Ibu mempersembahkan material yang lain, itu adalah bentuk ucapan syukur saudara kepada Tuhan karena saudara sudah diselamatkan. Tetapi yang Tuhan inginkan sebagai ibadah yang sejati sekali lagi adalah hidupmu, tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup. Ya, itu adalah bagian yang pertama. Kita melihat bagian yang kedua. Ya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan yang kedua, tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita membawa hidup kita ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, maka sesungguhnya tubuh ini harus kudus. Ketika di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel, bangsa Yahudi, mau mempersembahkan korban, maka persembahan yang dibawa ke hadapan Tuhan adalah korban yang tidak bercacat, yang tidak ada cacatnya,
yang bersih, yang murni, yang belum melakukan dosa, yang belum tercemar. Jadi anak lembu jantan yang belum kawin dan sebagainya, yang masih tak bercacat, itu yang dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 mengatakan bahwa hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Maka ketika kita mau mempersembahkan tubuh kita, ketika kita mau melakukan sesuatu ibadah yang sejati kepada Tuhan, Bapak Ibu, hal yang kedua adalah kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, realisasinya Bapak Ibu kita lihat di dalam ayat 2 dari Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau supaya ibadah kita itu sejati di hadapan Tuhan, hal yang kedua adalah kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus, yang tidak bercela, yang bersih, yang suci di hadapan Tuhan. Bapak Ibu akan berkata, oh tidak bisa Pak Pendeta, kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Betul Bapak Ibu Saudara, saya katakan bahwa dunia ini masih penuh dengan dosa. Mungkin pas kita bangun tidur, dosa sudah mengintip kita, dan sepanjang hari kita bekerja pun dosa sudah mengintip kita, mengikuti kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya ingat ilustrasi yang diberikan oleh tokoh gereja yang terkenal, yaitu Bapak Martin Luther. Beliau mengatakan bahwa kita tidak dapat mencegah burung untuk terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegah untuk burung itu tidak membuat sangkar atau sarang di atas kepala kita. Demikian pula dosa. Dosa itu boleh berada di sekeliling kita, tetapi keputusan itu ada pada kita. Kita bisa menolak untuk dosa itu tidak masuk di dalam kehidupan ini. Dan itu semua adalah keputusan daripada kita, tindakan daripada kita. Apakah kita mau membiarkan diri kita berada di dalam dosa, atau mau melepaskan diri kita keluar dari belenggu dosa. Nah Bapak Ibu, ini adalah ibadah yang sejati. Kalau mau ibadahmu sejati, kalau mau ibadah kita sejati, hal kedua adalah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Kadang kita mengatakan bahwa Tuhan ini memberikan sesuatu yang sangat berat kepada kita. Tetapi kadang saya ingat, saya pernah memberikan ilustrasi bahwa jika anak saya tidak mampu memikul beras 10 kilo, maka saya tidak akan pernah memerintahkan anak saya untuk membawa beban seberat 10 kilo. Tetapi ketika saya mengetahui anak saya bisa membawa beban seberat 10 kilo, maka saya akan memerintahkan anak saya untuk membawa beban seberat 10 kilo. Demikian Allah kita. Allah kita tahu bahwa kita mampu dan kita sanggup untuk hidup kudus walaupun masih di dunia ini, sehingga perintah ini diberikan kepada kita. Ya, ketika mungkin tidak sengaja Bapak Ibu akhirnya melakukan satu hal pelanggaran atau dosa, kita pun sudah diberi jalan keluar. Ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi, ketika kita tidak sengaja melakukan itu, mari doa, minta pengampunan Tuhan dan bertobat dari permasalahan itu, bertobat dari hal itu, dan tetap bawa hidupmu, tubuhmu sebagai suatu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Oleh sebab itu, mari kita lakukan hal itu di dalam kehidupan kerohanian kita, kekristenan kita, supaya kita menjadi orang yang melakukan ibadah sejati di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang saya lihat di sini, yaitu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Ya,
Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ketika masih kecil kita berada di sekolah minggu, ketika kita rajin ke sekolah minggu, maka rasanya kita sudah menyenangkan guru kita, menyenangkan guru sekolah minggu kita, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Ya, sementara Bapak Ibu, anak-anak berpikiran seperti itu. Tetapi saat ini Bapak Ibu kita yang sudah dewasa seperti ini, apakah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah ibadah yang sejati yang akan dinilai oleh Tuhan bahwa benar ini adalah ibadah kita yang sejati? Saya akan memberikan satu gambaran Bapak Ibu bagaimana berkenan kepada Allah. Saya melihat ketika peristiwa Ratu Ester ketika berada di pembuangan, bangsa Israel di dalam ancaman bahwa mereka akan dibinasakan. Dan saat itu Bapak Ibu saudara-saudara, ada upaya dari Haman untuk membasmi semua orang Yahudi yang ada di pembuangan. Tetapi saat itu ada seorang yang mengetahui hal itu dan memberitahukan kepada Ratu Ester, yaitu Mordekai. Mordekai memberitahukan kepada Ratu Ester, dan saat itu Ester menyerukan untuk mereka berpuasa bersama. Dan pada hari ketiga, Ratu Ester ini akan menghadap Raja Ahasuerus. Dan terjadi kebiasaan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, ketika seorang ratu menghadap kepada raja, dan ketika raja tidak mengangkat tongkatnya sebagai tanda berkenan, maka orang itu akan dibunuh. Nah Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Ratu Ester bersama orang-orang Yahudi? Mereka berpuasa selama 3 hari. Mereka memohon dan meminta keselamatan daripada Tuhan pada saat itu. Dan ketika Ratu Ester menghadap Raja Ahasuerus pada saat itu, Raja Ahasuerus mengangkat tongkatnya, dan tanda berkenan atas kehadiran Ratu Ester. Nah, saya melihat hal raja berkenan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengaitkannya dengan bacaan firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, apabila kita sudah melakukan poin nomor 1, kita membawa tubuh kita datang kepada Tuhan, bukan hanya uang yang kita bawa, bukan hanya harta benda yang kita mempersembahkan kepada Tuhan, tetapi tubuh ini kita bawa ke hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan setelah itu kita menjaga kekudusan Tuhan. Setelah itu kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, tidak membiarkan dosa bersama di dalam kehidupan ini, tidak membiarkan kehidupan iblis yang mempengaruhi hidup kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Maka Bapak Ibu, saya percaya apa yang sudah kita lakukan itu, 2 hal ini, maka saya percaya Tuhan akan berkenan atas apa yang sudah kita lakukan. Tuhan akan menyambut kita. Marilah ke sini anakku, baik sekali perbuatanmu. Tuhan akan berkenan atas kehidupan kekristenan kita. Tuhan akan berkenan atas kehidupan peribadatan kita, karena kita melakukannya dengan mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, dan kita jaga kekudusan Tuhan seperti yang berada di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Jadi kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita berubah oleh pembaruan budi kita. Ya, kita tidak mau mengikuti arus dunia ini, tapi kita hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Dan itu kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengangkat suaranya, Tuhan akan mengangkat tangannya, dan kesini anakku, baik sekali perbuatanmu. Haleluya. Itu yang kita harapkan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Itu yang kita harapkan sebagai orang-orang percaya, orang Kristen. Bukan hanya KTP kita saja Kristen, tapi kita mau supaya ibadah kita juga menjadi ibadah yang sejati. Ya, ini harapan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lakukan kedua hal di atas ini, agar Tuhan berkenan atas peribadatan kita. Kalau selama ini peribadatan kita
masih belum mempersembahkan tubuh ini secara utuh di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, belum melepaskan diri dari ikatan dosa, mari kita minta ampun kepada Tuhan dan kita kembali mau belajar kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, ini hidup saya sebagai persembahan yang hidup, dan saya mau jaga kekudusan. Saya mau jaga kekudusan Tuhan supaya saya menjadi orang yang berkenan kepadamu, supaya Tuhan berkata kepada kami pengikut-Mu, aku berkenan atas Engkau. Marilah, masuklah di dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Luar biasa. Saya percaya kita akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan kita. Kelak Dia datang menjemput kita di awan-awan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan menerapkan ini di dalam kehidupan kita, sehingga ibadah yang selama ini mungkin salah kita lakukan, kita akan mulai berubah. Walaupun secara online, bawa hidupmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan berkenan atas ibadah kita selama ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu. Tuhan, kalau selama ini ibadah kami belum sejati, belum benar di hadapan-Mu, ampuni kami Bapa. Kami kadang masih ogah-ogahan. Kami hanya asal datang, duduk, diam dan pulang, dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kami mau belajar untuk datang mempersembahkan tubuh kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, dan juga mau jaga kekudusan-Mu. Dosa yang selalu mengintip kami mau menolak untuk Dia membuat sarang di dalam tubuh ini, di atas kepala kami. Kami mau melepaskan diri kami dari ikatan dosa, dan biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang sejati. Meteraikan firman-Mu sekali lagi, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah berkati oleh perhatian firman pada saat hari ini. Mari kita menjadi pendengar yang baik, yang mampu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum memberi, mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami syukur berterima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena melakukan firman-Mu Bapa. Dan saat hari ini Tuhan, kami mau memberi setiap persembahan kami. Berkati setiap rubah-rubah yang ada, agar terus dipakai untuk lebaran pekerjaan Tuhan, terutama di gereja tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang belum sempat memberi juga Tuhan memberkati, sehingga waktu-waktu yang akan datang kami boleh belajar memberi yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih buat persembahan. Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada saat hari ini dengan satu pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan
Jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Gembala akan mengakhiri kita pada oleh Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, karena hanya Engkau saja yang layak menerima segala pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai rangkaian ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga kini akan berakhir. Namun sebelum kami mengakhirinya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang sementara berada di tempat tinggal masing-masing. Kiranya Engkau ada bagi mereka, datangi mereka satu demi satu Tuhan, dan pertolongan-Mu berlaku buat mereka. Pergumulan apapun yang sementara dihadapi saat ini, kiranya Tuhan akan menolong mereka Bapa, yang sementara berada dalam kelemahan tubuh karena menderita sakit penyakit apapun itu Bapa, demam, batuk, pilek, atau karena alergi Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu jamah dan sembuhkan mereka, sehingga mereka akan dipulihkan, akan disembuhkan, dan mereka akan mempermuliakan nama-Mu. Yang sementara berdoa buat kebutuhan sehari-hari, makan, minum, untuk biaya-biaya yang lain Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka jika mereka membutuhkan pertolongan-Mu Bapa, sehingga masalah yang mereka atasi, pergumulan yang mereka hadapi bisa terselesaikan Bapa. Anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan, kiranya Tuhan karuniakan hikmat akal budi kepada mereka semua, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, yang walaupun saat ini sementara menjalani pendidikan secara daring Bapa, kiranya Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan semua kegiatan kami sepanjang sepekan ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan akan disertai dan diberkati oleh Engkau Bapa. Pemerintahan kami yang sementara berusaha untuk menangani kasus COVID ini, bahkan sementara mengadakan vaksinasi untuk masyarakat Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong pemerintah kami ini Bapa. Upaya-upaya yang sudah dilakukan, Tuhan menolong terus, sehingga akhirnya semua masyarakat akan divaksinasi, dan keadaan bangsa dan negara kami, daerah kami, kota kami akan dipulihkan Bapa. Di bidang ekonomi, bidang pariwisata, sosial budaya, semua akan dipulihkan Bapa. Bahkan di tingkat bahkan di bidang keagamaan Tuhan, sehingga kami semua akan kembali melakukan ibadah sebagaimana biasa Bapa, bisa berjemaat, bisa berkumpul bersama-sama dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebagai masyarakat Tuhan Engkau tolong sehingga mereka tidak terpengaruh oleh berita-berita hoax, berita-berita yang mempengaruhi mereka untuk tidak mau divaksin Bapak. Biar itu disingkirkan dan mereka memiliki pikiran positif saja Bapak, untuk mereka mendukung program pemerintah yang ada Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih anak-anak kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya umur panjang, berkat-berkat yang melimpah dari Engkau, bahkan masa depan yang cerah tercurah atas kehidupan mereka masing-masing Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, jika anak-anak-Mu akan melanjutkan aktivitas mereka setelah selesai kegiatan ibadah kami,
Tuhan juga akan tetap menyertai dan memberkati setiap kegiatan mereka, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang kudus akan tetap menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa pengumuman. Kami informasikan bahwa kegiatan kita minggu ini untuk sementara mungkin akan dilakukan secara online juga. Baik komsel maupun doa kita akan lakukan secara online untuk minggu ini, dan baru akan kembali berjalan seperti biasa lagi pada minggu depan. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun buat yang berulang tahun pada minggu ini, dan khususnya hari ini Saudara Suhenia, tanggal 21 Maret dan juga tanggal 31 Maret akan ada yang berulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, berkat Tuhan, serta masa depan yang cerah Tuhan karuniakan buat saudara-saudara sekalian. Ini saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.